Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita hari ini? Semoga sehat sentiasa dan diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita seharian, dan hanya sedikit sahaja orang benar yang bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar hidupnya. Dan bagaimana pula kita harus menghadapi orang-orang yang tega dan tanpa rasa bersalah mengabaikan bahkan coba melawan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu akan terjawab dari renungan yang akan saya sampaikan sebentar nanti. Nah, renungan ini saya petik daripada Matius bab yang ke-13 ayat 24 hingga 30 dan 36 hingga 43 yang saya beri tajuk lalang di antara gandum. Nah, di mana kita akan mengetahui apakah itu lalang dan apakah itu gandum, dan kita akan mengetahui apa sifat mereka masing-masing. Oke, lalang ialah sejenis tumbuhan liar yang tanpa diundang yang mengganggu pertumbuhan tumbuhan lain. Tetapi lalang dan gandum tumbuh dengan akar saling melilit sehingga apabila kita mencabut yang lain akan turut tercabut. Dan bagaimana kita memastikan diri kita ini adalah gandum? Bagaimana pula kita menyingkapi orang lain sebagai dalam kategori lalang? Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering menemukan ramai orang yang mempunyai sifat atau perilaku yang sama seperti pengikut Yesus, di mana mereka sering ke gereja, sering ke persekutuan, memberi sumbangan di gereja dan lain-lain. Tetapi hidup mereka, cara mereka berpikir bukanlah cara Kristen yang sejati. Mereka masih tidak jujur, egois, sombong, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran lalang jelas sekali mengganggu pertumbuhan gandum. Nah, seringkali secara manusiawi kita berpikir bahwa jika kita berbuat baik, kita bekerja keras, maka semua yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sama sekali salah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius bab yang ke-13 ayat yang ke-27, murid Yesus terkejut, dari manakah lalang ini berasal? Tetapi apa jawab Yesus? Seorang musuh yang melakukannya. Dan siapakah musuh itu? Sudah tentu si iblis. Yesus berkata lagi, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai masa menuai. Nah, masa menuai yang dimaksudkan di sini ialah hari penghakiman dalam kehidupan kita. Di sini jelas sekali bahwa Yesus tidak berapa tertarik dengan bagaimana mau menyingkirkan lalang itu dari gandum. Tetapi Yesus lebih tertarik kepada gandum dengan bagaimana gandum itu tetap bertumbuh walaupun keberadaan lalang itu. Sebab Yesus berkata, belum tiba masanya untuk melakukan penyingkiran. Sebenarnya lalang dan gandum ini hampir sama, cuma lalang ini bersifat sebagai pengganggu dan menyesatkan. Secara fisik mereka adalah sama, cuma yang membezakan mereka adalah efek yang dihasilkan. Mereka yang terlihat rohani ternyata jahat, memfitnah, menikam dari belakang, suka memburuk-burukan dan sebagainya. Sebab apa yang kelihatan baik dan apa yang kelihatan cantik belum tentu baik. Bagaimana pula cara kita untuk tetap bertumbuh walaupun dengan kehadiran si lalang ini? Oke, yang pertama adalah mengampuni. Menghadapi orang yang tiada belas kasihan dan gembira dengan menghancurkan hidup orang lain adalah tidak mudah. Ia memerlukan keimanan yang kuat. Namun Yesus mengajar kita untuk mengampuni. Dalam ayat yang ke-30 perkataan biarkanlah itu bermaksud ampunilah mereka ataupun maafkanlah mereka. Sama seperti yang Yesus lakukan di dalam Lukas 23 ayat 34,
Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oke, yang kedua, hanya Yesus yang boleh membezakan lalang dan gandum, dan hanya Dia saja yang boleh memisahkan. Melalui jawaban Yesus dalam ayat 29, Dia memesan atau memperingati bahwa kita manusia bukan orang yang tepat untuk membuat penilaian dan memusnahkan. Sebab manusia hanya menilai apa yang dilihat, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Allah sudah menentukan pengakhiran bagi kedua jenis orang ini, yaitu lalang dengan gandum. Oke, macam yang kita tahu, lalang adalah orang yang tidak percaya, orang yang sombong, egois, dan orang yang suka memfitnah. Manakala gandum adalah orang yang percaya, orang yang melakukan firman, orang yang melakukan perintah Allah. Nah, lalang dan gandum ini memang harus hidup berdamping. Tugas kita bukan menyingkirkan mereka. Tugas kita adalah mengampuni mereka. Walaupun kita harus menderita karena orang-orang jahat di sekitar kita, tetapi janji Allah itu nyata. Dan janji Allah itu yang menjadi peringatan dan kekuatan untuk kita terus berjuang mempertahankan kebenaran. Tiba masanya Allah sendiri yang akan menyingkirkan lalang-lalang itu. Kita boleh tengok dalam ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-43. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga renungan firman Tuhan hari ini ada sedikit sebanyak memberi pengetahuan kepada kita, dan kiranya renungan firman ini memberi berkat kepada kita semua. Amin.